Perkenalkan, nama saya Muhammad Zufar Hawari. Saya akan menjelaskan tentang studi Quran atau ulumul Quran. Pertama, ulumul Quran pada masa Rasulullah SAW. Yang beliau awal ulumul Quran pada masa ini berupa penafsiran ayat-ayat Al-Quran langsung dari Rasulullah kepada para sahabat. Begitu pula antusiasme para sahabat dalam bertanya tentang makna suatu ayat, menghafalkan dan mempelajari hukum-hukumnya. Rasulullah SAW menafsirkan kepada sahabat beberapa ayat. Dari Uqbah bin Amir, ia berkata, "Aku pernah mendengar Rasulullah SAW berkata di atas mimbar, dan siapkan untuk menghadapi mereka kekuatan yang kamu sanggupi." Al-Anfal ayat 60. Ingatlah bahwa kekuatan di sini adalah memanah. Hadis riwayat Muslim. Antusias sahabat dalam menghafal dan mempelajari Al-Quran. Diriwayatkan dari Abu Abdurrahman As-Sulami, ia mengatakan, mereka yang membaca Al-Quran kepada kami seperti Utsman bin Affan dan Abdullah bin Mas'ud serta yang lain menceritakan bahwa mereka bila belajar dari Nabi 10 ayat, mereka tidak melanjutkannya sebelum mengamalkan dan amal yang ada dalamnya. Mereka berkata, kami mempelajari Quran berikut ilmu dan amal sekaligus. Selanjutnya, larangan Rasulullah SAW untuk menulis selain Al-Quran sebagai upaya menjaga kemurnian Al-Quran. Dari Abu Sa'ad Al-Khudri bahwa Rasulullah SAW berkata, janganlah kamu tulis dari aku. Barang siapa menuliskan aku selain Quran, hendaklah dihapus dan ceritakan apa yang dariku, dan itu tiada halangan baginya. Dan barang siapa yang berdusta atas namaku, ia akan menepati tempatnya di api neraka. Dari Abu Sa'ad Al-Khudri bahwa Rasulullah SAW. Selanjutnya, ulumul Quran masa khalifah. Pada masa khalifah, tahapan perkembangan awal ulumul Quran mulai berkembang pesat, di antaranya dengan kebijakan-kebijakan para khalifah sebagaimana berikut. Khalifah Abu Bakar dengan kebijakan pengumpulan penulisan Al-Quran yang pertama yang diprakarsai oleh Umar bin Khattab dan dipegang oleh Zaid bin Thabit. Selanjutnya, Khalifahan Utsman radhiyallahu an dengan kebijakan menyatukan kaum muslimin pada satu mushaf yang hal itu pun terlaksana. Mushaf itu disebut mushaf imam. Salinan mushaf ini juga dikirimkan ke beberapa provinsi. Penulisan mushaf tersebut dinamakan Ar-Rasmu Utsmani, yaitu dinisbahkan kepada Utsman, dan ini dianggap sebagai permulaan dari ilmu rasmul Al-Quran. Kekhalifahan Ali radhiyallahu an dengan kebijakan perintahnya kepada Abu Aswad Ad-Du'ali meletakkan kaidah-kaidah nahwu, cara pengucapan yang tepat dan baku, dan memberikan ketentuan harokat pada Al-Quran. Ini juga disebut sebagai permulaan ilmu i'rabil Quran. Selanjutnya, ulumul Quran pada masa sahabat dan tabi'in. Peranan sahabat dalam penafsiran Al-Quran dan tokoh-tokohnya. Para sahabat senantiasa melanjutkan usaha mereka dalam menyampaikan makna-makna Al-Quran dan penafsiran ayat-ayat yang berbeda di antara mereka, sesuai dengan kemampuan mereka yang berbeda-beda dalam memahami, dan karena adanya perbedaan lama dan tidaknya mereka hidup bersama Rasulullah. Hal demikian diteruskan oleh murid-murid mereka, yaitu para tabi'in. Di antara para mufasir yang termasyhur dari para sahabat adalah 4 orang khalifah: Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Kedua ada Ibnu Mas'ud, ketiga ada Ibnu Abbas, keempat ada Ubay bin Ka'ab, 5 Zaid bin Sabit, keenam ada Abu Musa al-Asy'ari, dan ketujuh ada Abdullah bin Zubair. Banyak riwayat yang mengenai tafsir yang diambil dari Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Mas'ud, dan Ubay bin Ka'ab. Dan apa yang diriwayatkan dari mereka tidak berarti merupakan sudah tafsir Quran yang sempurna, tapi terbatas hanya pada makna beberapa ayat dengan menafsirkan apa yang masih samar dan menjelaskan apa yang masih global. Peranan tabi'in dalam penafsiran Al-Quran dan tokoh-tokohnya. Mengenai para tabi'in, di antara mereka ada satu kelompok terkenal yang mengambil ilmu dari para sahabat di samping mereka sendiri.
bersungguh-sungguh atau melakukan ijtihad dalam menafsirkan ayat yang terkenal di antara mereka masing-masing berikut. Murid Ibnu Abbas di Mekah yang terkenal ialah Sa'id bin Jubair, Mujahid, Ikrimah, bekas Sahaya, Maula Ibnu Abbas, Tawus bin Kisan al-Yamani, dan Ata bin Abu Rabbah. Kedua, murid Ubay bin Ka'ab di Madinah, Zaid bin Aslam, Abul Aliyah, dan Muhammad bin Ka'ab al-Qurazi. Ketiga, ada Abdullah bin Mas'ud di Irak yang terkenal, Alqamah bin Qais, Masruq al-Aswad bin Yazid, Amir Asy-Syabi, Hasan al-Basri, dan Qatadah bin Di'amah as-Sadusi. Dan yang diriwayatkan mereka itu semua meliputi tafsir ilmu gharibil Quran, ilmu asbabun nuzul, ilmu makki wal madani, dan ilmu nasih dan mansuh. Tetapi semua ini tetap didasarkan pada riwayat dengan cara didiktakan. Masa pembukuan tadwin. Perkembangan selanjutnya dalam ulumul Quran adalah masa pembukuan ulumul Quran yang juga melewati beberapa perkembangan sebagai berikut. Pembukuan tafsir Al-Quran menurut riwayat dari hadis sahabat tabi'in. Pada abad kedua Hijri, tiba-tiba bermacam-macam, dan itu juga menyangkut hal yang berhubungan dengan tafsir. Maka sebagian ulama pembukuan tafsir Al-Quran yang diriwayatkan dari Rasulullah SAW, dari para sahabat atau dari para tabi'in. Di antara mereka sudah terkenal adalah Yazid bin Haruk Sulami, wafat 117 Hijriah, 117 Hijriah. Zuban bin Hajjaj, wafat pada 160 Hijriah. Waqi' bin Jarrah, wafat pada 197 Hijriah. Sufyan bin Uyainah, wafat 198 Hijriah. Dan Abu Razak bin Hammam, wafat pada tahun 112 Hijriah. Mereka semua adalah para ahli hadis, sedang tafsir yang mereka susun merupakan salah satu bagiannya. Namun tafsir mereka yang tertulis tidak ada yang sampai ke tangan kita. Cukup sekian dari saya tentang ulumul Quran atau studi hadis. Hanya sedikit, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.